Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk satu kesempatan kami bisa menerima dan kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan mengurapi kami, memberikan kami pengertian, mengajar kami, dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Growth Center Family. Judul khotbah saya di minggu ini adalah lega. Saya yakin setiap orang senang dengan situasi dan kondisi yang lega. Lega pikirannya, lega perasaannya, lega rumahnya, lega juga mobilnya dan lain sebagainya. Dan Tuhan tahu ketika manusia memilih cara hidup di luar kehendak Tuhan, manusia bisa mengalami kelelahan. Manusia bisa mengalami beban yang begitu berat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Growth Center Family, saat ini Tuhan sedang membawa kita ke dalam kecepatannya untuk kita berekspansi. Untuk kita bisa mengembang dan menjangkau bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Dan saat ini kita berada di era revolusi industri jilid yang keempat, yaitu era digitalisasi. Perkembangan dunia begitu cepat berubah. Jadi mau tidak mau kita harus menerima suatu fakta bahwa ekspansi dan percepatan membutuhkan kelegaan. Saudara, ada satu ungkapan, change or die, berubah atau mati. Ini merupakan suatu peringatan bahwa perubahan harus dilakukan. Karena kalau tidak, maka organisasi atau entitas akan mandek dan pada akhirnya akan mati. Ungkapan ini tidak hanya berlaku di dalam dunia marketplace saja, tetapi juga bagi kita yang bergerak dalam bidang pelayanan gereja maupun pelayanan non-gereja. Pada kenyataannya, ada banyak hal yang bisa mengikat seseorang termasuk orang Kristen. Tetapi di dalam kesempatan ini karena keterbatasan waktu, maka satu saja yang saya ingin bagikan bagi kita semua, yang mana jika kita belum merdeka dari yang satu ini, maka dampaknya akan sangat berbahaya, yaitu insecure. Insecure atau rasa tidak aman, yang mempunyai arti tidak percaya diri sama sekali. Tidak percaya akan kemampuan sendiri. Bahkan dalam hubungan saudara dengan orang lain pun juga tidak percaya. Penyebab seseorang mengalami insecure itu bermacam-macam. Bisa saja karena krisis kasih sayang. Atau bisa juga karena trauma atau pengalaman yang menyakitkan. Yang bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga atau di dalam lingkungan pertemanan. Sehingga orang yang insecure, orang yang merasa tidak aman akan memandang dunia ini seperti hutan yang berbahaya. Yang di dalam hutan tersebut ada begitu banyak orang yang mengancam dirinya. Tapi bagi orang yang secure, orang yang aman, dia justru memandang dunia ini seperti hutan yang begitu indah. Hutan yang sangat bermanfaat bagi setiap makhluk hidup. Kondisi yang lega, tanpa terikat apapun, membuat kita bisa meningkatkan akselerasi kita. Baik dalam kehidupan, pekerjaan, maupun di dalam pelayanan kita. Nah, oleh karena itu saudara, kita mesti serius terhadap ikatan yang satu ini. Karena banyak perilaku buruk yang bersumber dari rasa tidak aman ini. Dari rasa insecure ini. Dan dampak buruk bisa terjadi terhadap diri sendiri, yaitu pada kesehatan mental kita. Kita selalu merasa sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Atau kita memiliki ketakutan yang berlebihan. Atau juga gangguan kepribadian, narsistik atau depresi dan lain sebagainya. Atau dampak buruk lainnya adalah juga terhadap hubungan sosial, saudara. Salah satu dampak yang buruk dalam hubungan sosial adalah terjadinya diskriminasi. Saya mengamati dan saya mempelajari bahwa ternyata ada 4 diskriminasi yang sering terjadi di Indonesia. Termasuk juga di gereja. Yang pertama adalah diskriminasi ras atau etnis.
Yang kedua, diskriminasi sosial. Yang ketiga adalah diskriminasi gender. Dan yang keempat, ini yang sekarang makin sering terjadi adalah diskriminasi usia atau ageism atau ageisme. Ageism adalah bentuk stereotip dan diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan usianya. Saudara, ada begitu banyak dan contoh diskriminasi. Tapi yang pasti, akibat diskriminasi hanya satu, yaitu konflik atau pertentangan. Jadi kalau tidak diselesaikan, lupakanlah breakthrough. Lupakan ekspansi dan akselerasi. Dan bagi seorang pemimpin, kalau masih dicengkram atau ditawan oleh rasa tidak aman, rasa insecure ini, John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, mengatakan, leaders who are kind of insecure or egocentric, they basically sabotage themselves. Jadi seorang pemimpin yang insecure, yang merasa tidak aman atau egosentris, pada dasarnya mereka menyabotase atau merusak diri mereka sendiri. Ketidakamanan pada dasarnya menyebabkan para pemimpin hanya memikirkan diri mereka sendiri. Akibatnya tentu akan sangat merusak, saudara. Karena seorang pemimpin yang benar itu bukanlah fokus pada diri mereka sendiri. Karena inti leadership adalah tentang orang lain. Dan tentang mereka yang dipimpinnya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin belum mengalami breakthrough dari insecure, maka ekspansi, akselerasi, regenerasi, dan kaderisasi hanya tinggal mimpi. So jadi bagaimana orang bisa bebas dari insecurity dan kita bisa merasa lega? Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, kata kelegaan dalam bahasa aslinya atau dalam teks aslinya adalah anapauso. Anapauso artinya perhentian atau istirahat. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rest. Perhentian bukan berarti kita diam dan tidak berbuat apa-apa, saudara. Tapi yang dimaksud di sini adalah berhenti dari cara hidup di luar kehendak Tuhan, lalu berganti dengan cara hidup yang hanya melakukan kehendak Tuhan saja. So, mari kita pelajari caranya Tuhan, supaya breakthrough terjadi dan kita menjadi pribadi yang merdeka. Saudara, ada 4 cara yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, yang saya akan sampaikan secara cepat. Langkah yang pertama atau cara yang pertama adalah mengakui ketidakamanan saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 versi BIMK mengatakan, tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Saya bisa mengerti, bagi orang yang insecure, itu susah sekali untuk mengakui kelemahannya. Untuk mengakui lukanya. Justru dia akan lebih kuat dengan sikap denialnya, penyangkalannya. Saya paham tentang hal itu. Karena saya pernah ada di situ. Puluhan tahun saya mengalami yang namanya insecurity. Tetapi justru ini caranya Tuhan, saudara, untuk memulihkan dan memerdekakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, stres yang berat itu selalu terhubung dengan satu area yang ada di dalam kehidupan kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita belum menyerahkan area itu kepada Tuhan, maka kita akan mengalami beban yang begitu berat. Saudara, ingatlah ketika kita menderita stres yang kronis karena sesuatu yang belum kita serahkan kepada Tuhan, itu menyebabkan aliran racun. Ya, kita bisa mengalirkan aliran racun, menciptakan atmosfer yang negatif kepada orang-orang di sekitar kita.
Dan akhirnya membuat mereka akhirnya mengasihani kita atau justru membuat mereka menjauhi kita. Sebaliknya, ketika kita percaya kepada Tuhan dan penuh iman, maka urapan Tuhan, kebaikan Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita dan menarik banyak orang datang kepada kita dan akan membuka pintu kemana saja kita pergi. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita perhatikan yang satu ini. Dibutuhkan keberanian untuk mengaku, dan pengakuan adalah suatu pintu menuju pemulihan yang seutuhnya. Jadi mari kita melangkah menuju pintu pemulihan yang seutuhnya. Lakukan sesuatu yang membuat hidup saudara menjadi bermakna dan membawa dampak kepada kehidupan yang kekal. Percaya saja dengan caranya Tuhan. Dan terbuka saja dan akui kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak merasa tenang, saya nggak merasa nyaman dengan insecurity ini ya Tuhan. Dan saya menyadari bahwa sikap yang tidak baik ini merugikan, bahkan melukai orang lain. Saya ingin bebas Tuhan. Akui ketidakamanan saudara. Dan rindukan pemulihan dari Tuhan. Langkah yang kedua. Membuka hati untuk terus mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Hanya dengan membuka hati untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ia akan mengajar dan menunjukkan kepada saudara jalan yang harus saudara tempuh. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan Tuhan juga bisa pakai hamba-hambanya di dalam 5 jawatan, yaitu rasul, guru, gembala, penginjil, nabi, untuk mengajarkan kepada kita mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, akan ada perbedaan yang sangat jelas antara tahu tentang Tuhan dan mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan memiliki energi untuk melayani Dia dan melayani sesama, serta memiliki kepuasan di dalam Dia. Contoh di dalam Alkitab adalah Yohanes Pembaptis. Dia tidak terganggu ketika muridnya mengikuti Yesus. Dan dia juga, Yohanes Pembaptis, tidak terganggu ketika ada pihak yang mau membenturkan Yohanes Pembaptis dengan Yesus perihal baptisan. Yohanes Pembaptis tidak terpengaruh, malah dia berkata, manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Mengapa Yohanes Pembaptis begitu secure, begitu aman? Dia tidak terganggu muridnya meninggalkan dia untuk ikut Yesus. Dan dia juga tidak terpancing untuk dibenturkan dengan Yesus karena Yohanes Pembaptis. Dia mengenal Allah dengan benar. Ini kuncinya. Ada kepuasan di dalam Tuhan. Gak perlu mengejar pengakuan manusia. Tidak perlu pencitraan. Bahkan tidak perlu mengendalikan orang untuk kepuasan dirinya. Kenali Tuhan dengan benar. Rasul Paulus, dia memiliki energi yang besar melayani Tuhan dan melayani sesama. Sekalipun harus mengalami banyak penderitaan, mengalami aniaya. Tetapi dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar dan ketahuilah jalan-jalannya. Dan langkah yang ketiga, menerima fakta bahwa perubahan itu tidak bisa terjadi hanya semalam. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima versi BIMK. Saudara bisa mencatat, saudara bisa baca di situ. Dan di situ kita akan menemukan di dalam ayat-ayatnya bahwa ada penderitaan, lalu ada sikap tekun, lalu ada tahan uji, dan ada harapan. Artinya ada proses yang berjalan untuk menuju pemulihan tidak bisa secara instan. Pemulihan seseorang dari rasa tidak aman
Tentunya tidak sama, saudara. Bergantung penyebabnya. Bergantung kedalaman lukanya. Dan juga kemampuan serta kemauan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, oleh karenanya Tuhan memiliki orang-orang pilihannya yang bekerja sesuai dengan bidangnya untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Ada konselor, ada psikolog, ada psikiater. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di bidangnya masing-masing. Jadi saudara bisa menghubungi mereka dan konseling dengan mereka kalau saudara membutuhkan. Dan di dalam proses konseling tentunya bisa saja terjadi beberapa kali pertemuan. But it's okay, ikuti aja prosesnya dengan benar supaya saudara betul-betul mengalami pemulihan. Dan langkah yang keempat, yang terakhir adalah memiliki sikap hati yang tidak menyerah. Galatia 6 ayat yang ke-9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, berbuat baik itu tidak hanya untuk orang lain saja, tetapi juga terhadap diri sendiri. Menyadari bahwa diri kita mengalami keterikatan dan kita berusaha sungguh-sungguh untuk merdeka. Itu adalah perbuatan baik terhadap diri sendiri. Mungkin sampai saat ini saudara sudah mencoba tapi belum berhasil. Saudara bisa ganti caranya, tapi jangan ganti goalnya. Saudara bisa ganti konselornya, tapi jangan ganti tujuannya. Yaitu memiliki kehidupan yang bebas dari rasa tidak aman. Dari rasa insecure. Jadi kalau mungkin saudara sudah didoakan berkali-kali. Bahkan doanya juga ditumpang tangankan. Bahkan kepalanya diolesi oleh minyak tapi belum pulih juga. Bukan berarti saudara tidak beriman atau kerohanian saudara begitu rendah. Bukan, saudara. Mungkin lukanya begitu dalam. Atau mungkin ada sebab-sebab lain yang saudara bisa temukan di dalam sesi-sesi konseling. Nah, oleh karena itu saudara di dalam Tuhan, mari kita sepakat dengan yang satu ini. Sesungguhnya kelemahan terbesar kita terletak pada sikap menyerah. Tetapi ada cara yang pasti yang membuat berhasil dan sukses adalah sikap selalu mencoba sekali lagi. Sekali lagi. Mungkin hari ini kehidupan saudara begitu gelap. Bahkan besok mungkin sepertinya semakin gelap seperti gelapnya malam. Tapi percayalah, fajar pasti menyingsing. Badan gerah habis main di taman. Ambil air lalu disimpan sama buah-buahan. Jangan menyerah teman. Karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Jadi bagi saudara yang ingin lega, jangan menyerah ya. Kalau anak muda bilang begini, yuk, kamu bisa yuk. Jadi semangat saudara. Yang mau untuk terus menyelesaikan ini semua. Sampai betul-betul pulih, tidak menyerah. Boleh berikan tepuk tangan dong buat Tuhan, ya. Boleh juga berikan tepukan kepada sebelahnya, bilang begini, jangan menyerah. Tapi kalau saudara sendirian mengikuti ibadah ini, tepuk aja badan sendiri, pundak sendiri ya, jangan menyerah ya, jangan menyerah. So, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah bagaimana agar kita bisa mengalami kelegaan dari insecurity sehingga kita bisa dibawa oleh Tuhan untuk berekspansi, untuk kita bisa menjangkau bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Kesimpulannya adalah yang pertama, mengakui ketidakamanan saudara. Yang kedua adalah membuka hati untuk terus mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Yang ketiga adalah menerima fakta bahwa perubahan tidak bisa terjadi hanya semalam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah memiliki sikap hati yang tidak menyerah. Di keramat ada roti dan es degan. Si Ahmad langsung beli buat Susi. Selamat menikmati kelegaan dan selamat berekspansi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami perlu mengalami breakthrough, mengalami kelegaan khususnya dari rasa tidak aman, rasa insecurity ini Tuhan. Aku berdoa
Untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan hari ini Tuhan, kuasa kasih-Mu bekerja, membebaskan dari rasa tidak aman, insecurity di dalam nama Yesus. Sehingga kami akan mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan, mengembang dan juga mengikuti akselerasinya Tuhan, menjangkau bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan, terima kasih Tuhan untuk kebebasan, kemerdekaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.